ini tetap wakaf itu mengikuti makna, sehingga yang disunahkan justru membaca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini pun terjadi pada ayat berikutnya. Nah, jika demikian, bagaimana berhenti di sini, boleh atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Fuadi rahimakumullah. Kita kembali di channel Ngaji Fuadi dalam program One Day One Ayah. Jika Sobat Fuadi coba cross check ke belakang terkait dengan program One Day One Ayah, ada hal yang ternyata kami lupa, yaitu kita belum bersama-sama membahas surat Al-Fatihah. Maka kali ini kita akan bersama-sama membahas surat Al-Fatihah. Karena pembahasannya cukup panjang dan ini adalah Ummul Quran, maka mungkin akan ada beberapa part episode terkait surat Al-Fatihah. Dan kita akan mulai terkait dengan yang viral beberapa hari ini. Ada seorang imam yang dimarah-marahi oleh makmumnya karena membaca surat Al-Fatihah wakaf di siratal ladzina an'amta alaihim, ya wakaf ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi malam ini cara imam membacanya saya anggap di luar tradisi Muhammadiyah. Silakan cek di takmir di Parji Muhammadiyah. Sejak Pak Yamin menjadi imam tidak pernah membaca ayat seperti itu. Saya benar-benar kecewa malam ini bahwa takmir masjid membiarkan hal seperti itu terjadi. Itu kebiasaan dan tradisi HTI. Bagaimana sebenarnya terkait dengan pembahasan ini? Tapi sebelumnya, untuk Sobat Fuadi yang belum memiliki Mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, kami merekomendasikan untuk segera memilikinya melalui link yang telah kami sertakan di kolom deskripsi. Ini akan sangat membantu kita untuk memahami Al-Quran kata demi kata, dari sisi bahasanya dan mentadabburinya makna demi makna. Mari kita ngaji Fuadi. Baik Sobat Fuadi, kajian kita terkait surat Al-Fatihah kita akan mulai dari video yang viral tadi itu, terkait ada seorang jamaah yang marah kepada imam dan imamnya disalah-salahkan karena membaca pada surat Al-Fatihah berhenti pada ayat siratal ladzina an'amta alaihim. Berhenti, kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, sebenarnya bagaimana duduk permasalahannya? Kita akan kaji. Sobat Fuadi rahimakumullah, di dalam membaca Al-Quran kita harus memiliki ilmu, ya. Nah, ilmu salah satu yang dipakai adalah terkait dengan al-waqfu wal ibtida. Kapan harus berhenti, dari mana harus memulai. Ini adalah salah satu bagian dari ilmu tajwid. Jadi cara membaca Al-Quran yang benar harus tahu di mana kita wakaf, di mana kita berhenti, dan dari mana kita mulai. Ini sebenarnya bukan hanya terkait Al-Quran. Sebenarnya ketika kita berbicara pun sama. Kita harus tahu kapan berhenti, kapan titik, kapan koma. Karena misalkan kita pembicaraan yang sederhana saja, misalkan ayah tidur, ayah tidur, gimana misalkan? Langsung sajalah dalam bahasa Arabnya saja. Oke, saya nggak apa, kita kasih contoh misalkan dalam bahasa Indonesia, misalkan ibu memasak, ya, ayah tidur, ya. Ini kalau kita wakafnya tepat, berhentinya tepat, nggak akan ada masalah. Ibu memasak dan ibu memasak, ayah tidur, ya. Tapi kalau kita salah dalam wakaf, ibu memasak ayah, itu tentu kacau kan. Lah kira-kira gambaran tentang wakaf itu seperti itu. Kapan kita harus berhenti, kapan kita harus memulai dari mana, itu adalah penting di dalam membaca Al-Quran. Baik, dalam surat Al-Fatihah, sebelum kita masuk ke surat Al-Fatihah, saya memberikan satu terkait pendapat terlebih dahulu. Ulama berpendapat ada dua pendapat besar terkait dengan wakaf. Yang pertama adalah yang merujuk pada riwayat hadis bahwasanya Rasulullah itu terbiasa membaca itu berhenti di setiap roksul ayat, di setiap ujung ayat itu Rasulullah terbiasa berhenti, ya, tidak berhenti
tidak melanjutkan, tidak nabrak di ra'sul ayat, meskipun ada kaitan makna yang erat antara misalkan ayat 1 dengan ayat kedua, ada kaitannya erat. Misalkan dalam contoh surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, cilaka itu orang yang tukang sholat, ya, orang yang suka sholat itu cilaka. Tapi ternyata bukan orang yang sholat yang biasa. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Siapa yang dimaksud al musallin yang cilaka ini? Alladzina, yaitu orang-orang. Nah, meskipun ayat alladzina hum an sholatihim sahun erat kaitannya dengan ayat fawailul lil musallin, di mana ayat fawailul lil musallin ini kalau nggak dijelaskan bisa jadi salah paham. Harus dijelaskan dengan alladzina hum an sholatihim sahun. Tapi Rasulullah biasa ketika membaca itu berhenti di setiap ujung ayat. Kira-kira seperti itu. Ini maka mengikuti pendapat ini kita diperbolehkan, bahkan disunahkan untuk membaca Al-Quran berhenti di setiap ujung ayat, meskipun ada kaitan erat antara ayat tersebut dengan ayat berikutnya. Tapi asal itu ra'sul ayat, ujung ayat, kita tetap disunahkan untuk berhenti di situ. Nah, ini adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan, oh tidak, sebaiknya berhenti itu pada ra'sul ayat itu dengan catatan jika ayat tersebut itu memang sudah selesai, tapi kalau masih ada kaitannya erat dengan ayat berikutnya, membacanya harus sebaiknya dilanjutkan. Contoh misalkan, wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu. Nah, kita membacanya bagaimana? Apakah kita membaca innal insana lafi khusr, berhenti, illalladzina kita mulai, ataukah innal insana lafi khusrin illa, karena semua manusia dalam keadaan merugi itu belum titik, ada pengecualiannya illa. Lah, pengecualian itu sesuatu yang erat kaitannya. Permasalahannya kita akan berhenti di ujung ayat lafi khusr atau tidak. Nah, menurut pendapat yang pertama, disunahkan berhenti di setiap ujung ayat. Karena perhatikan, ketika kita berhenti di setiap ujung ayat, ada satu nada yang kita rasakan. Wal asr innal insana lafi khusr. Nah, di sini ada hentakan-hentakan yang itu justru membuat orang yang senang dengan keindahan itu justru ada hentakan-hentakannya. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ujungnya ada ar-arnya tadi. Tapi kalau kita baca misalkan langsung innal insana lafi khusrin illa, malah tidak terasa itu. Nah, ini menurut pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan enggak, tetap yang dipakai ukuran berhenti atau tidak itu tetap pada maknanya. Sehingga kalau maknanya belum selesai, maka sebaiknya bacanya dilanjutkan meskipun itu ra'sul ayat. Atau kalaupun berhenti, diulangi membaca dari ayat sebelum, dari pertengahan ayat sebelumnya, sehingga kemudian itu tidak berhenti di situ. Baik Sobat Fuadi, ini. Nah, maka ada dua pendapat tadi ya. Saya langsung ringkas. Yang pendapat pertama, tetap disunahkan berhenti di setiap ujung ayat meskipun memiliki makna yang masih terikat, dan ini adalah pendapat yang masyhur. Pendapat yang kedua adalah bahwasanya berhenti mengikuti makna. Sekarang kita praktekkan itu pada surat Al-Fatihah. Kita perhatikan, bismillahirrahmanirrahim. Nanti bahasanya akan cukup panjang. Kita langsung masuk kepada alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, ini mubtada, bahwa segala puji adalah lillahi, bagi Allah khabarnya. Rabbil alamina, yang ini menjadi naat, yang menjadi Tuhan seluruh alam. Ya, ini mudhof ilaih. Oke, baik. Ar-Rahmani, yang Maha Pengasih. Ini menjadi naat dari lafadz Allah, sebagaimana Rabbi juga menjadi naat lafadz Allah. Perhatikan, naat dengan man'utnya ini terpisah oleh ra'sul ayat, oleh ujung ayat. Nah, pertanyaannya, kita wakaf di sini atau bablas? Inilah mengapa untuk Sobat Fuadi boleh dicek di mushaf kita itu pada ujung ayat alhamdulillahirabbil alamin itu ada tanda lam alif. Lam alif ini la takif, jangan berhenti. Artinya ini memberi tanda bahwasanya secara makna ini belum selesai.
Karena lafadz Ar-Rahmani ini menjadi naat dari lafadz Allah. Ya. Ar-Rahimi yang maha penyayang. Ini jadi naat juga. Naat sama dari lafadz Allah. Allah itu punya sifat Ar-Rahman, punya sifat Ar-Rahim. Maliki yaumiddin, punya sifat berikutnya yaitu yang, pemilik hari pembalasan. Perhatikan, ini juga sama, naat dari lafadz Allah. Perhatikan, oleh karena itu pada dua ujung ayat ini diberi wakof lam alif, artinya ini bukan tempat untuk berhenti secara makna. Nah, perhatikan, saya garis bawah, secara makna ini sebenarnya belum berakhir, tapi ini rasul ayat. Maka bagaimana cara membacanya? Ulama ada dua pendapat. Mengikuti pendapat yang pertama berarti disunahkan tetap berhenti di setiap ujung ayat. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim, berhenti. Maliki yaumiddin, berhenti di setiap ujung ayat meskipun ada keterkaitan makna. Tapi kalau mengikuti pendapat yang kedua, yang lebih baik adalah dilanjut karena meninjau dari sisi makna yang belum selesai. Berarti bacanya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, seperti itu. Baik, bisa dipahami? Kita lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini berhenti. Ya, hanya kepadamu, iyyaka hanya kepadamu, na'budu menyembah siapa kami, wa iyyaka dan hanya kepadamu, nasta'inu memohon pertolongan siapa kami. Berhenti, secara makna berhenti, sehingga pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini dikasih wakof lam. Lebih baik berhenti, ya. Di dalam mushaf Indonesia al-waqfu aula, berhenti lebih baik karena ini secara makna memang sebaiknya berhenti. Lalu ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim, ihdina, berilah petunjuk siapa engkau, na pada kami, as-sirata pada jalan, al-mustaqimah yang lurus. Perhatikan, berilah kami jalan yang lurus, atau tunjukkanlah kepada kami, atau bimbinglah kami, berikanlah kami hidayah menuju jalan yang lurus. Lah jalan yang lurus ini apa? Siratal ladzina, ini menjadi badal. Perhatikan, secara ilmu nahwu ini menjadi badal. Badal itu menjelaskan dari kalimat sebelumnya. Jalan yang lurus ini jalan yang bagaimana? As-sirat di sini dijelaskan oleh sirat yang di sini, yaitu jalannya orang-orang an'amta yang telah memberi nikmat siapa engkau alaihim kepada mereka. Baik, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Ini sirata menjadi badal. Badal itu adalah salah satu dari tabi, salah satu dari lafadz yang mengikuti ini. Makanya di sini secara i'rab mengikuti. Karena dia mengikuti ini, as-sirata di sini menjadi maf'ul, maf'ul i'rabnya nasab, maka di sini ikut nasab sirata. Artinya secara nahwu ini hubungannya erat. Oleh karena itu pada ayat al-mustaqim ini juga sama, wakafnya dikasih lam alif karena secara makna belum selesai. Begitu pula di sini alaihim, ini secara makna juga belum selesai karena di sini ghairil maghdubi ini adalah menjadi naat, ya. Naat dari sini alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi, yang bukan jalan, yang bukan jalan orang, ay ghairi siratil ladzina, ay ghairil maghdub, ghairi siratil maghdub. Jadi ini dia menjadi naat dari lafadz alladzina. Jadi karena ini adalah naat dari lafadz alladzina, berarti ini belum selesai, dia harus mengikut ke sini. Sehingga di sini ini pun dikasih wakaf lam alif, tidak boleh berhenti di sini. Oke, baik. Ghairil maghdubi alaihim, yang bukan jalan yang dimurkai alaihim mereka, alaihim pada mereka, waladhdallin dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Sudah. Baik, Sobat Fuadi rahimakumullah. Perhatikan. Saya ulangi. Ketika kita membaca
ya, ayat Al-Quran ada dua pendapat ulama. Yang paling masyhur berhenti di setiap ujung ayat meskipun ada keterkaitan penuh, ada keterkaitan yang kuat ayat tersebut dengan ayat berikutnya. Maka kalau kita praktekkan baca seperti ini, kita bacanya Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tetap berhenti di ujung ayat. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Meskipun ada keterkaitan yang erat, tapi kita tetap berhenti. Versi pendapat yang pertama itu yang lebih sunnah, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Versi pendapat yang kedua, ini tetap wakaf itu mengikuti makna, sehingga yang disunahkan justru membaca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini pun terjadi pada ayat berikutnya. Nah, jika demikian, bagaimana berhenti di sini, boleh atau tidak? Baik, berarti kalau yang itu tadi kan berhenti di Alhamdulillahirabbil alamin, menurut pendapat pertama boleh, menurut pendapat kedua sebaiknya tetap lanjut. Nah, bagaimana berhenti di sini? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, bagaimana berhenti di sini? Kemudian lanjut ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagaimana berhenti di sini? Apakah boleh? Berarti kan ini tentu bukan tempat berhenti, karena secara makna dia sangat erat, yaitu di sini naat dari alladzina, dan ini bukan ra'sul ayat. Tapi perhatikan yang ingin saya jelaskan, bahwa ini bukan ra'sul ayat, bukan ujung ayat. Jika kita menggunakan pendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama, Sobat Fatih rahimakumullah, perhatikan terkait surat Al-Fatihah ini semua ulama sepakat ada 7 ayat, sehingga punya panggilan lain Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Surah Al-Fatihah semua ulama sepakat punya 7 ayat. Namun ayat ini dimulai dari mana? Ini ulama berbeda pendapat. Ulama pertama mengatakan bahwasanya ini dimulai dari basmalah, berarti Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, sehingga Alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua, Ar-Rahmanir-Rahim ayat ketiga, Maliki Yaumiddin ayat keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat kelima, Ihdinas siratal mustaqim ayat keenam, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat ketujuh. Ini adalah pendapat pertama. Maka jika kita menggunakan pendapat ini, tentu kita tidak boleh wakaf di sini dan memulai dari ghairil maghdubi, tidak boleh. Tapi masalahnya ada ulama lain yang juga didukung oleh hadis yang kuat menyatakan basmalah bukan termasuk ayat dari surah Al-Fatihah. Ayat pertama dimulai dari sini. Ini ayat 1. Sehingga ini ayat kedua, ini ayat ketiga, ini ayat keempat, ayat kelima baru ihdinas siratal mustaqim. Ayat keenamnya di sini. Nah, ayat ketujuhnya ini. Maka kalau mengikuti pendapat yang ini berarti berhenti di sini nggak apa-apa, karena ini ra'sul ayat, meskipun secara makna belum berhubungan. Mengikuti pendapat yang tadi, ini berarti di sini nggak apa-apa jika menghitung ayat pertama adalah mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini Sobat Fuadi yang kita perlu pahami, maka kepada umat Islam ini diperlukan pemahaman yang lebih luas lagi terhadap fikih, ya, bahwasanya terkait teknis ibadah itu kita punya perbedaan pendapat yang sangat luas sekali, yang itu bukan hanya satu, sehingga perlu adanya untuk memahami perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama, yang pertama. Yang kedua, untuk tidak menyatakan seakan-akan pendapatnya ini adalah yang paling benar. Ini perlu dipahami. Jadi sama-sama ada dasarnya. Saya ulangi lagi, bagaimana hukum untuk wakaf di siratal ladzina an'amta 'alaihim, kemudian lanjut ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya. Ini tergantung sisi pandangnya. Kalau menjadikan Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, sehingga ini bukan merupakan ujung ayat, maka tentu tidak boleh wakaf di sini. Ya, wakafnya harus sampai ke ujung. Kalau misalkan tidak kuat nafasnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, berhenti, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
boleh ya. Tapi yang jelas ini bukan ujung ayat. Namun jika menghitungnya mulai dari Alhamdulillah sebagai ayat yang pertama, basmalah bukan merupakan ayat dari surah Al-Fatihah, berarti ini adalah ujung ayat, yaitu ayat ke-6. Sehingga berarti berhenti di sini sah, karena Rasulullah mencontohkan berhenti di setiap ujung ayat. Nah, ini perlu kita pahami. Nah, sehingga dengan memahami perbedaan pendapat seperti ini, kita tidak mudah menyalahkan, tidak mudah marah, tidak mudah menyalahkan terhadap orang yang bacaannya berbeda dengan kita. Baik, ini adalah jadi beragama itu harus penuh dengan kelemah lembutan, jangan mudah marah, karena agama kita sendiri juga yang melarang orang untuk marah. La taghdab walakal jannah. Lebih lanjut lagi perlu saya sampaikan bahwa wakaf di tempat yang tidak tepat, saya ulangi, wakaf di tempat yang tidak tepat secara tajwid itu salah, tapi haramnya bukan haram yang sampai berdosa, kecuali sampai merubah makna. Haram, salahnya bukan salah haram yang berdosa, kecuali memang merubah makna dan disengaja. Kalau kesalahan-kesalahan yang seperti ini tadi misalkan tidak diketahui, itu bukan kesalahan yang berdosa, apalagi kok sampai merusak sholatnya, itu tidak secara fikih. Baik, itu kira-kira yang perlu saya jelaskan di program One Day One Ayah, pembahasan terkait surat Al-Fatihah part 1. Besok insya Allah kita akan masuk ke dalam makna dan perbedaan pendapat tadi yang menyatakan yang pertama ini adalah ayat pertama, ada yang menyatakan Alhamdulillah adalah ayat yang pertamanya, basmalah bukan merupakan ayat. Kita akan masuk lebih dalam insya Allah di pertemuan berikutnya. Bagaimana pendapat Anda tentang penjelasan kami? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, saya Muhammad Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.